Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini, pertemuan minggu pertama akan dibahas terkait poin-poin. Yang pertama, definisi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang unik. Yang ketiga, karakteristik kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, kelima, teori Abraham Maslow. Masuk ke materi. Terkait dengan keterampilan dasar praktik kebidanan yang pertama akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Definisi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Salah satunya yaitu udara, air, makanan, tempat tinggal, kebutuhan biologis seperti hubungan seksual, tidur, dan juga istirahat. Terkait dengan manusia yang unik dan terbuka, ini akan dibahas pada poin kedua. Manusia sebagai makhluk yang unik dan terbuka, artinya manusia memiliki perbedaan dalam hal karakteristiknya. Manusia yang terbuka ini adalah manusia yang memiliki sistem pemikiran yang terbuka, di mana manusia itu melihat segala sesuatu secara dinamis yang memerlukan masukan dari subsistem dan suprasistem. Subsistem itu sendiri merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Kalau kita ambil contoh, subsistem pada tubuh manusia adalah sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem saraf, dan juga sistem rangka. Sedangkan suprasistem adalah sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem. Contohnya saja, jika sekolah adalah sistem, maka pendidikan adalah suprasistemnya. Manusia sebagai makhluk holistik. Manusia sebagai makhluk holistik dibagi menjadi tiga, yaitu manusia sebagai makhluk hidup, manusia bersifat psikologis, dan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal manusia sebagai makhluk hidup, ini berasal dari kata bios, artinya adalah kehidupan. Bios ini berasal dari bahasa Yunani. Kehidupan manusia adalah komponen dari proses berinteraksi, berkembang biak, yang berkembang biak itu sendiri didapatkan melalui proses pembuahan secara biologis dari sperma dan sel telur atau yang biasa kita sebut dengan ovum. Selain itu, terdapat organ-organ dalam tubuh manusia yang perlu untuk dirawat sehingga bisa untuk menunjang manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, manusia bersifat psikologis, di mana setiap individu ini memiliki kepribadian yang unik dan memiliki daya berpikir yang cerdas. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia dalam hal ini tidak bisa hidup sendirian. Manusia perlu untuk hidup bersama dengan lainnya, membutuhkan pertolongan orang lain, dan manusia dipengaruhi oleh budaya dan terikat dengan norma yang ada di masyarakat. Serta manusia harus mampu beradaptasi dalam lingkungan masyarakat. Poin yang ketiga, karakteristik kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, karakteristik kebutuhan dasar manusia, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Selain itu, setiap manusia juga memiliki tingkat kebutuhannya. Namun, untuk prioritas tingkat kebutuhan manusia inilah yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia biasanya saling berhubungan satu sama lainnya. Yang keempat, faktor yang berpengaruh pada kebutuhan dasar manusia seperti sakit, hubungan keluarga, konsep atau pandangan dan prinsip diri, serta tahapan pengembangan. Inilah yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan dasar manusia. Poin yang kelima, terkait dengan kebutuhan manusia, menurut teori Abraham Maslow. Dalam teori Abraham Maslow disebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tingkatan. Yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologi. Kelima tingkatan itu terdiri atas kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, dan terakhir kebutuhan fisiologi. Untuk penjelasannya, dari yang paling dasar, kebutuhan fisiologis.
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan ini masuk dalam kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan ada yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini contohnya rasa aman baik fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari hal yang mengancam, misalnya saja kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Untuk yang ketiga, terdapat kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih, sayang, dan rasa memiliki. Kebutuhan ini adalah dorongan yang dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Contohnya saja, seseorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak kanak-kanak, maka dia tidak akan merasa panik saat menolak cinta. Untuk selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini menurut Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, diantaranya adalah kebutuhan yang paling rendah dan paling tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk dihormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, dan bahkan dominasi. Sedangkan kebutuhan yang lebih tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan juga kebebasan. Untuk kebutuhan yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar teori Maslow yang diartikan sebagai kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain bahwa seseorang ini telah mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Demikian materi untuk pertemuan minggu pertama. Terima kasih.